Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sahabat Cati akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Kita mulai yuk sahabat. Sahabat, apakah yang dimaksud dengan benda tegar? Benda tegar adalah suatu benda atau sistem partikel yang terdiri dari banyak partikel penyusun, namun jarak antar partikel penyusunnya selalu tetap. Definisi lain dari benda tegar adalah suatu benda yang tidak mengalami perubahan bentuk jika diberikan gaya luar. Sahabat, ketika benda tegar mengalami translasi, energi kinetik benda ditentukan oleh kecepatan pusat massa benda dan massa benda. Apakah benda tegar dapat berotasi? Sahabat, perhatikan gambar berikut. Jika pada sebuah benda tegar dengan sumbu putar di O diberi gaya luar F dengan jarak D dari sumbu putarnya, maka benda tegar akan berotasi. Ketika benda tegar berotasi, maka benda tersebut memiliki momen gaya atau bisa sahabat sebut torsi. Momen gaya atau torsi adalah efek putar dari sebuah gaya terhadap sumbu putarnya. Momen gaya atau torsi memiliki rumus TO sama dengan F kali D. Rumus ini berlaku jika gaya yang bekerja pada benda tegak lurus dengan lengan gayanya. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan lengan gaya? Lengan gaya adalah jarak antara gaya ke poros putar. Bagaimana jika gaya yang bekerja tidak tegak lurus atau membentuk sudut terhadap lengan gaya? Rumus yang berlaku menjadi TO sama dengan F sin theta kali D. Berikut ini adalah keterangan untuk masing-masing simbol. TO adalah momen gaya dengan satuan Newton meter, F adalah gaya dengan satuan Newton, D adalah lengan gaya dengan satuan meter, dan theta adalah sudut antara F dan D dengan satuan derajat. Berikut ini adalah contoh soal untuk momen gaya. Perhatikan gambar berikut. Batang tersebut dikenai dua buah gaya, yaitu F1 dan F2. Tentukan momen gaya yang bekerja pada batang dan arah rotasi batang. Berdasarkan gambar pada soal, sahabat dapat mengetahui F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 5 Newton, D1 sama dengan 3 meter, D2 sama dengan 5 meter, dan theta sama dengan 30 derajat. Dan sahabat ditanya momen gaya beserta arah rotasi batang tersebut. Sebelum mengerjakan soal, sahabat perlu mengetahui perjanjian pada momen gaya atau torsi. Pertama, momen gaya bernilai positif jika gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda berotasi searah jarum jam. 2. Momen gaya bernilai negatif jika
gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda berotasi berlawanan arah jarum jam. Untuk mengerjakan soal, sahabat hitung dulu to 1 dengan menggunakan rumus to sama dengan F sin theta dikalikan D. Setelah kita substitusikan, kita peroleh to 1 sama dengan 10 kali sin 30 derajat dikali 3. Sahabat tentunya sudah tahu bahwa sin 30 derajat adalah setengah. Sehingga besar to 1 sama dengan 15 Newton meter. Dan F1 menyebabkan batang berotasi berlawanan arah jarum jam. Oleh karena itu, to 1 bernilai negatif. Selanjutnya, sahabat hitung to 2 dengan menggunakan rumus to sama dengan F kali D. Karena F dan D sudah tegak lurus, kita substitusikan apa yang diketahui di soal dan kita peroleh to 2 sebesar 25 Newton meter. To 2 bernilai positif karena F2 menyebabkan batang bergerak rotasi searah jarum jam. Kemudian kita jumlahkan to yang bekerja pada batang dan kita peroleh to total sama dengan 10 Newton meter. To total bernilai positif sehingga batang bergerak rotasi searah jarum jam. Berikutnya adalah momen couple. Sahabat perhatikan benda berikut. Benda tersebut dikenai oleh dua buah gaya F yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Apakah yang terjadi pada benda tersebut? Ya, benda tersebut akan bergerak rotasi dan memiliki momen couple. Momen couple dapat kita hitung dengan menggunakan rumus M sama dengan F kali D, di mana M adalah momen couple, F adalah gaya, dan D adalah jarak kedua gaya tersebut. Berikut ini adalah syarat kesetimbangan benda tegar. 1. Resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. 2. Resultan momen gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma to sama dengan 0. Syarat pertama tersebut merupakan syarat yang dilihat dari gerak translasi, sedangkan syarat kedua dilihat dari gerak rotasi. Selanjutnya, jenis kesetimbangan. Di sini, sahabat dapat melihat ada dua jenis kesetimbangan, yaitu kesetimbangan statik dan kesetimbangan dinamik. Kesetimbangan statik ditunjukkan oleh benda yang diam, sedangkan kesetimbangan dinamik ditunjukkan oleh benda yang bergerak beraturan. Di sini ada kesetimbangan translasi ketika V sama dengan 0 dan kesetimbangan rotasi ketika kecepatan sudut sama dengan 0.
Demikian sahabat penjelasan tentang kesetimbangan benda tegar. Terima kasih atas perhatian yang sahabat berikan. Sahabat Caci selalu hadir untuk mendampingi suksesmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.